Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nur Hasanah Chan dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan kurang lebih sedikit materi tentang geostrategi Indonesia, yang mana saya ingin menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh dosen saya dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baiklah, saya akan memulai dengan apa sih yang dimaksud dengan geostrategi Indonesia itu. Nah, pada awal mulanya, geostrategi itu dimaknai sebagai geopolitik untuk kepentingan peperangan atau kemiliteran di Indonesia. Dan geostrategi ini dapat diartikan sebagai sebuah metode untuk mewujudkan cita-cita bangsa sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, geostrategi Indonesia ini memberikan arah tentang strategi pembangunan guna untuk masa depan yang lebih baik dan lebih aman lagi. Lalu latar belakang ketahanan nasional atau geostrategi nasional. Nah, sejak proklamasi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, bangsa dan negara Indonesia ini tidak luput dari berbagai gejolak dan ancaman dari dalam maupun luar negara, nyaris saja membahayakan kelangsungan hidup dan bangsa negara kita. Yang selanjutnya yaitu pengertian ketahanan nasional. Nah, istilah ketahanan nasional ini merupakan gagasan dari Bung Karno yang beliau ucapkan pada tahun 1958 di Kota Raja, yakni kini menjadi Banda Aceh setelah menerima Devil. Nah, dan pengertian yang baku yang diperlukan itu adalah ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Dan selanjutnya, geostrategi Indonesia ini dirumuskan dalam wujud ketahanan nasional, karena ia ini merupakan sebuah kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi kedaulatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, yakni guna menghadapi tantangan, ancaman, dan gangguan, baik itu yang datang dari dalam maupun dari luar, baik yang langsung maupun tidak langsung, yakni membahayakan integritas, identitas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya ialah tujuan geostrategi Indonesia. Nah, geostrategi di Indonesia ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional, yaitu baik yang berbasis aspek ideologi, politik, sosial budaya, maupun aspek-aspek lainnya. Yang kedua, yaitu sebagai penunjang tugas pokok pemerintah Indonesia. Nah, di antara tugas-tugas pokoknya itu ada beberapa yakni yang pertama yaitu menegakkan hukum dan ketertiban. Yang kedua, yaitu terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran. Nah, yang ketiga yaitu terselenggaranya pertahanan dan keamanan. Nah, yang keempat, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial. Dan yang terakhir ada kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikannya, yaitu hubungan antara geostrategi dan ketahanan nasional. Nah, ketahanan nasional ini dapat dikatakan sebagai konsep geostrateginya bangsa Indonesia. Nah, dengan kata lain, geostrategi bangsa Indonesia ini diwujudkan melalui konsep ketahanan nasional. Geostrategi ini adalah suatu cara atau pendekatan dalam memanfaatkan kondisi lingkungan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Yaitu contoh aktual geostrategi Indonesia. Yang pertama ialah masalah perbatasan Timor-Timur Indonesia. Nah, salah satu contoh kasus geostrategi Indonesia ini adalah masalah perbatasan negara yang dilakukan oleh Timor Leste, yaitu sebuah negara baru yang mulai berdiri semenjak lepas dari NKRI pada tahun 1999 silam. Nah, ini merupakan sebuah
kasus geostrategi di mana masyarakat Timor Leste ini mengklaim bahwasanya wilayah Indonesia yang tepatnya ada di perbatasan wilayah dengan perbatasan wilayah Indonesia ini, yaitu perbatasan antara Timor Leste Kabupaten, Timur Tengah, Utara. Nah, ada titik yang belum bisa terselesaikan, Mbak, yang akan dibawa ke meja PBB sebagai bentuk perwujudan nilai pada bidang politik. Penetapan batas laut menjadi imbas dalam lamanya dan berlarut penyelesaian masalah perbatasan ini. Kedua, yaitu sengketa Pulau Miangas Indonesia Filipina. Kemudian contoh kasus geostrategi di Indonesia lainnya adalah sengketa perebutan Pulau Miangas yang diperebutkan Filipina dengan Indonesia. Sengketa perebutan pulau ini terjadi pada tahun 1979 silam, yang dimana adanya perebutan antara pantai Mindanao yang merupakan wilayah Filipina di Pulau Miangas di Indonesia. Karena jika mengkaji secara jauh, maka kasus ini akan berbuntut panjang, seperti halnya sejarah Undang-Undang Dasar. Nah, Pulau Miangas ini sendiri telah diputuskan menjadi bagian wilayah Hindia Belanda pada tahun 1926. Namun, dari pulau ini yang berada di sebelah perairan Filipina itu menyebabkan adanya sengketa tersebut. Bahkan, kepemilikan pulau ini semakin diperjelas dengan adanya tugu perbatasan yang terjadi antara wilayah Indonesia dengan wilayah Filipina di tahun 1955. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan, sedikit materi tentang geostrategi Indonesia. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.